Hai semua, di video kali ini saya mau berbagi resep ide jualan lagi nih teman-teman. Cukup tambahkan satu bahan ini, dijamin kulit risol, anti robek dan lentur. Nah teman-teman penasaran kan bagaimana cara aku buat dan apa aja bahannya? Yuk simak videonya sampai selesai. Untuk bahan pertama kita siapkan sedikit minyak goreng ya teman-teman. Kemudian kita tumis bawang merah kira-kira 6 siung. Kita tumis sampai wangi. Setelah wangi kita masukkan wortel. Sebelumnya wortel ini sudah kita rebus ya teman-teman. Dan kita masukkan juga kentang. Untuk banyaknya kentang dan wortel kira-kira 250 gram. Setelah itu kita tambahkan seasoningnya, masukkan 1 bungkus lada bubuk. Kemudian tambahkan juga 1 bungkus kaldu bubuk. Selanjutnya kita aduk rata. Kemudian tambahkan larutan terigu sebanyak 150 ml. Kemudian tambahkan garam 1/4 sendok makan. Kita aduk rata kembali sampai adonannya agak creamy ya teman-teman. Setelah adonannya creamy, kita tambahkan 1 sendok makan gula pasir supaya lebih gurih dan kita aduk rata kembali. Nah kalau sudah matang kita sisihkan dulu dan jangan lupa dites rasa. Selanjutnya siapkan wadah bersih, kita tuang 250 gram terigu atau setara dengan 25 sendok makan, tidak terlalu munjung. Tambahkan 2 sendok makan tepung tapioka. Kemudian tambahkan 550 ml air yang kita masukkan secara bertahap sambil diaduk. Untuk banyaknya air sesuaikan aja dengan kelembaban tepung masing-masing. Makanya kita masukkan bertahap supaya adonan tidak keenceran ya teman-teman. Supaya hasilnya halus dan lembut, kita saring adonan. Oh iya, bagi teman-teman yang baru bergabung di channel ini, yuk bisa di subscribe dulu. Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video kita berikutnya. Bagi yang udah, terima kasih banyak. Setelah disaring, adonan sudah halus dan lembut, kita tambahkan 1 butir telur. Selanjutnya kita aduk rata. Kemudian tambahkan 1/4 sendok makan garam dan 3 sendok makan gula pasir. Gula pasir ini opsional ya teman-teman. Kalau tidak mau manis bisa gula pasirnya di skip aja. Kemudian kita aduk rata kembali. Setelah itu kita diamkan selama 20 menit agar adonannya rileks. Setelah 20 menit adonan siap untuk kita cetak. Nah kira-kira adonannya bagus seperti ini ya teman-teman. Tidak terlalu kental dan tidak terlalu encer. Kemudian kita panaskan teflon dan olesi minyak goreng tipis-tipis. Ambil 1 sendok sayur adonan seperti ini. Kemudian ratakan di teflon. Gunakan teflon anti lengket ya teman-teman supaya hasil kulitnya bagus. Nah kalau adonannya udah matang, kulit akan terlepas sendiri dari teflon seperti ini. Nah kemudian kita pindahkan ke wadah bersih. Nah kalau adonannya bagus, hasilnya akan seperti ini teman-teman. Adonan kulitnya akan terlepas sendiri dari teflon. Dan ini lentur, anti robek, teman-teman bisa lihat sendiri. Nah kemudian kita lakukan sampai selesai.
Selanjutnya ambil satu kulit risol, kemudian kita isi dengan isian yang sudah kita buat tadi. Kira-kira isiannya 1 sendok makan aja. Kemudian kita lipat seperti ini ya teman-teman. Nah, kira-kira hasilnya seperti ini. Kita ulangi satu kali lagi ya teman-teman. Ambil 1 sendok makan isiannya. Kemudian kita lipat bagian sisi kiri kanannya seperti ini. Kemudian kita lipat lagi seperti segitiga. Nah, ini hasilnya. Nah, kita lakukan sampai selesai. Kalau sudah selesai kita lipat, kemudian kita baluri dengan adonan basah. Adonan basah ini terdiri dari air dan terigu ya teman-teman. Kemudian kita baluri dengan tepung panir. Nah, kalau sudah selesai kita baluri dengan tepung panir, langsung aja kita goreng. Kita goreng dengan minyak panas, apinya sedang aja ya teman-teman. Jangan lupa dibolak-balik supaya matangnya merata. Kalau sudah crispy, langsung aja kita angkat dan tiriskan minyaknya. Kalau teman-teman mau jual bisa packing seperti ini. Satu mika ini teman-teman bisa jual dengan harga 10.000 isi 3 atau 10.000 isi 4, sesuaikan aja dengan modal masing-masing. Begitu juga dengan frozen foodnya, teman-teman bisa packing juga dengan wadah tertutup dan bisa tahan sampai 1 bulan. Kemudian bisa kita beri saus sambal seperti ini. Nah, ini dia risol segitiganya. Rasanya benar-benar enak banget. Crispy di luar dan lembut di dalam. Semoga teman-teman suka dengan resepnya dan sampai jumpa di resep berikutnya. Assalamualaikum. Hai semua, di video kali ini saya mau berbagi resep ide jualan lagi nih teman-teman. Cuma pakai 1 kilo tepung terigu bisa menghasilkan 100 biji risoles. Hasilnya gemoy-gemoy banget loh teman-teman, kulitnya anti sobek dan lentur. Bagi teman-teman yang penasaran bagaimana cara aku buat dan apa aja bahannya, yuk simak videonya sampai selesai. Pertama-tama kita panaskan sedikit minyak dulu ya teman-teman. Kemudian kita tumis bawang merah sampai wangi. Ini kira-kira 6-7 siung bawang merah. Bagi teman-teman yang baru bergabung di channel ini, yuk bisa di subscribe dulu supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video kita berikutnya. Bagi yang udah, terima kasih banyak.
selanjutnya di sini aku masukkan kentang dan wortel yang udah dikukus dulu ya teman-teman. Kemudian kita potong dadu. Kemudian kita tambahkan seasoningnya. Di sini aku pakai 2 bungkus lada bubuk. Kemudian tambahkan 3 sendok makan kaldu bubuk. Kita aduk dulu. Kemudian tambahkan juga 2 sendok makan garam. Tambahkan juga 3 sendok makan gula pasir supaya lebih gurih. Ini bisa untuk pengganti micin ya teman-teman. Dan juga larutan tepung terigu. Di sini aku pakai sekitar 500 ml air ditambah dengan 5 sendok makan terigu supaya lebih creamy. Kemudian kita aduk rata dan dimasak sampai adonannya ini agak mengental ya teman-teman. Nah, ini udah matang ya teman-teman. Kita sisihkan dulu dan biarkan dingin. Selanjutnya kita siapkan 1 kilo terigu, tapi di sini karena wadahnya kecil, kita bagi 2 dulu ya teman-teman. Aku pakai 500 gram terigu protein sedang, tambahkan 5 sendok makan tepung tapioka dan kita campur dengan air sebanyak 1,5 liter, tapi kita masukkan secara bertahap. Kita aduk dengan whisker seperti ini supaya lebih cepat larutnya ya teman-teman. Karena airnya kita masukkan bertahap, jadi kalau masih kental bisa kita tambahkan lagi. Tujuannya supaya nanti adonannya tidak keenceran ya teman-teman. Nah, supaya lebih cepat halusnya, kita saring aja adonannya. Nah, setelah disaring, kemudian tambahkan 3 sendok makan gula pasir. Ini kalau kulitnya mau manis ya teman-teman. Kalau tidak mau manis bisa di skip. Kemudian tambahkan 1 butir telur. Kemudian kita aduk rata. Selanjutnya di sini kita tambahkan setengah sendok makan garam dan setengah sendok makan kaldu bubuk. Kita aduk lagi sampai tercampur rata. Nah, ini untuk kulitnya, adonannya udah bagus, tidak terlalu encer dan tidak terlalu kental. Jadi untuk sisa tepungnya 500 gram lagi, teman-teman bisa kalikan 2 aja dari resep yang tadi. Kemudian kita diamkan selama 30 menit supaya adonannya lebih rileks. Nah, kemudian setelah 30 menit kita panaskan teflon dan kita olesi tipis-tipis dengan minyak goreng. Kemudian kita tuang 1 centok adonan seperti ini ya teman-teman, kita ratakan. Kita harus gunakan teflon yang anti leket ya teman-teman. Nah, kalau misalnya belum rata, kita bisa tambahkan aja seperti ini adonannya. Nah, kalau udah matang, kulit risol akan terlepas sendiri dari teflon seperti ini ya teman-teman. Kemudian kita pindahkan ke wadah lain. Nah, kalau adonannya bagus, biasanya kulit risolnya akan lentur dan tidak mudah sobek seperti ini kalau kita angkat dan kita pindahkan. Nah, ini kulit risolnya udah selesai kita buat ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat sendiri, lentur dan tidak mudah sobek. Kemudian kita isi dengan isian yang udah kita buat tadi. Ambil 1 sendok. Kemudian kita lipat seperti yang ada di video ya teman-teman. Nah, kira-kira hasilnya seperti ini. Kemudian lakukan sampai selesai. Kalau udah selesai, saatnya kita baluri dengan tepung roti ya teman-teman. Di sini aku udah siapkan larutan tepung terigu, kita celupkan risolesnya dan baluri dengan tepung panir.
Nah, kira-kira hasilnya seperti ini. Kemudian kita lakukan sampai selesai. Nah, ini 100 pieces risolnya udah selesai kita buat ya teman-teman. Selanjutnya kita panaskan minyak dan langsung aja kita goreng. Selain digoreng langsung, teman-teman juga bisa jadikan frozen food ya teman-teman. Kalau di freezer ini bisa tahan sampai 1 bulan. Ini dijamin insya Allah tidak akan mudah bocor dan sobek ya teman-teman saat digoreng. Dan jangan lupa dibolak-balik supaya matangnya merata. Dan kalau udah golden brown, saatnya diangkat dan sajikan. Nah, gimana teman-teman? Mudah banget kan cara buatnya? Semoga teman-teman suka resepnya dan sampai jumpa di resep berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum. Kali ini saya mau berbagi resep ide jualan lagi nih teman-teman. Cukup tambahkan satu bahan ini dijamin kulit risol, lentur dan anti sobek. Tanpa tunggu berlama-lama, yuk langsung aja kita ke cara pembuatan. Pertama kita panaskan minyak secukupnya. Kemudian kita tumis bawang merah sampai wangi. Ini sekitar 7 siung bawang merah. Setelah wangi, langsung aja kita masukkan kentang dan wortel yang sudah direbus. Untuk kentang kira-kira aku pakai 300 gram dan wortelnya juga 300 gram. Kemudian kita aduk rata. Kemudian kita tambahkan seasoning, garam setengah sendok makan, kemudian kaldu bubuk 1 sendok makan, kemudian lada bubuk seperempat sendok makan, dan gula pasir 1 sendok makan. Kemudian kita aduk rata dan jangan lupa diicip ya teman-teman. Nah, supaya lebih creamy, kita tambahkan 5 sendok terigu ditambah dengan 300 ml air yang kita masak sampai mengental. Nah, kalau sudah meletup-letup, biarkan dingin untuk isian nanti. Kemudian untuk bahan kulitnya kita pakai 30 sendok makan tepung terigu, tidak terlalu munjung. Tambahkan 5 sendok makan tepung tapioka atau tepung sagu. Tambahkan juga garam sekitar 1/3 sendok makan, kemudian kaldu bubuk 1/4 sendok makan, dan air 750 ml yang dimasukkan secara bertahap sambil diaduk. Untuk banyaknya air sesuaikan aja dengan kelembaban tepung masing-masing. Bisa kurang dari 750 ml atau bisa lebih. Jadi sesuaikan aja dengan kekentalan yang teman-teman inginkan. Nah, supaya hasilnya lebih mulus dan halus, kita saring aja. Nah, kalau sudah selesai disaring, kita tambahkan 1 butir telur. Kemudian masukkan 7 sendok makan gula pasir. Ini kalau kulitnya mau manis. Kalau tidak mau manis, teman-teman bisa skip aja. Kemudian kita aduk rata. Bagi teman-teman yang baru bergabung di channel ini, yuk bisa di subscribe dulu supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video kita berikutnya.
Dan jangan lupa like, komen, dan share juga. Dan bagi yang udah subscribe, terima kasih banyak. Nah, kira-kira adonan yang bagus seperti ini ya teman-teman, kekentalannya sedang. Kemudian kita diamkan dulu selama 30 menit. Nah, kalau sudah 30 menit, kita panaskan teflon dan kita olesi minyak goreng tipis-tipis. Kemudian kita ambil 1 sendok sayur adonan seperti ini dan kita tuang di teflon, kita ratakan. Nah, tandanya kalau udah matang, kulit risolnya akan terkelupas sendiri dari teflon seperti ini. Kemudian kita pindahkan ke wadah lain. Kalau adonannya bagus, kulit akan terlepas sendiri dari teflon ya teman-teman. Dan pastikan juga kita gunakan teflon anti lengket. Nah, kemudian kita tes dulu kulit risolnya apakah mudah sobek atau tidak. Nah, tidak mudah sobek ya teman-teman. Lanjut aja, kemudian kita isi dengan 1 sendok adonan tadi. Kemudian kita lipat seperti yang ada di video. Nah, kulitnya juga tidak lengket satu sama lain. Ini adonannya berarti sukses ya teman-teman. Nah, kira-kira hasil seperti ini. Kalau teman-teman ikuti resepnya, insya Allah hasilnya akan sama. Kemudian kita lakukan sampai selesai. Nah, kalau udah selesai, langsung aja kita baluri dengan adonan basah ya teman-teman. Kemudian kita baluri dengan tepung panir. Untuk foto resep ini teman-teman bisa menghasilkan 40 pieces risol. Ini bisa teman-teman jual dengan harga 1.500 sampai 2.000. Seperti juga teman-teman bisa packing dengan mika seperti ini. Dan insya Allah ini bisa tahan sampai 1 bulan. Asalkan disimpan di freezer ya teman-teman. Semoga teman-teman suka dengan resepnya. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum.